Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Vanessa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan pendapatan kontrak konstruksi. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pendapatan kontrak konstruksi ini. Jadi kontrak konstruksi atau kontrak jasa konstruksi itu merupakan suatu kontrak yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain, yang mana sifatnya itu adalah jangka panjang sehingga tidak akan selesai dalam satu periodenya. Nah, kemudian untuk contoh dari perusahaan yang menjalankan bisnis di jasa konstruksi ini, contohnya adalah Waskita Karya. Kemudian lanjut ke karakteristik dari kontrak konstruksi, di mana ini ada 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah kontrak konstruksi untuk aset yang sifatnya tunggal, serta juga ada kontrak konstruksi untuk sejumlah aset. Nah, kemudian karakteristik yang kedua yaitu meliputi yang pertama ada kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan juga arsitek. Nah, yang kedua itu adalah kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Nah, kemudian untuk karakteristik yang ketiga yaitu adalah kontrak dapat berbentuk kontrak harga tetap ataupun kontrak biaya plus. Nah, lanjut ke pendapatan kontrak. Nah, pendapatan kontrak ini terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. Kemudian, yang kedua itu adalah penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif, yang mana dia itu akan menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal. Kemudian, lanjut ke penyimpangan kontrak. Nah, penyimpangan ini merupakan suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Nah, penyimpangan akan dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika yang pertama itu kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Next, mengenai klaim. Jadi, klaim ini dapat didefinisikan sebagai jumlah yang diminta oleh kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Nah, kemudian untuk pengukuran pendapatan dari klaim ini mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi kedua belah pihak. Kemudian, klaim akan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai nilai akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Dan yang kedua yaitu ketika nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara andal. Nah, selanjutnya adalah mengenai pembayaran insentif. Nah, pembayaran insentif ini merupakan jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Misalnya adalah pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Nah, kemudian pembayaran insentif ini akan dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika yang pertama itu adalah kontrak tersebut cukup aman, sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Dan yang kedua yaitu adalah jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara andal atau diketahui nilainya. Kemudian lanjut mengenai pengakuan pendapat. Kemudian lanjut ke pengakuan pendapatan dan beban kontrak.
Nah, jadi untuk pengakuan pendapatan dan beban kontrak ini akan diakui ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. Nah, maka dalam hal ini pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi akan diakui sebagai pendapatan dan juga beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pendapatan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban. Nah, lanjut ke pendapatan konstruksi berdasarkan PSAK nomor 34. Yang mana dalam hal ini ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama itu adalah metode presentasi penyelesaian, di mana pendapatan kontrak akan diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan itu dilakukan. Kemudian biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan itu dilakukan. Dan kemudian metode kontrak selesai, yaitu pendapatan akan diakui jika kontraknya selesai dilaksanakan. Nah, lanjut ke dasar pemikiran penggunaan metode presentasi penyelesaian. Yang mana dalam hal ini meliputi pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Yang kedua, yaitu pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja secara spesifik di dalam kontrak. Yang ketiga, yaitu penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Dan yang terakhir, yaitu entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Nah, berkaitan dengan presentasi penyelesaian pekerjaan tadi, maka terdapat cara untuk menghitungnya, di mana dalam hal ini ada tahapan dalam proses pengakuan pendapatan, di mana dia itu menggunakan metode presentasi penyelesaian pekerjaan. Nah, caranya yang pertama itu adalah dengan menentukan berapa presentasi penyelesaian pekerjaan dengan membagi biaya yang sudah dikeluarkan sampai tanggal pelaporan dengan total biaya yang diestimasi untuk menyelesaikan pekerjaan dikalikan dengan 100%. Terus, langkah yang kedua adalah menentukan pendapatan yang akan diakui pada tanggal pelaporan. Yang caranya itu adalah dengan presentasi penyelesaian pekerjaan dikalikan dengan estimasi total pendapatan. Barulah kita akan menghitung berapa besar pendapatan yang diakui untuk periode sekarang, yang mana nilainya itu diambil dari pendapatan yang diakui sampai tanggal pelaporan dikurangi dengan pendapatan yang sudah diakui pada periode sebelumnya. Nah, lanjut ke metode presentasi penyelesaian. Nah, metode ini akan digunakan oleh perusahaan jika semua kondisi yang itu ada 4 itu terpenuhi. Yang mana kondisi yang pertama itu adalah jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Kondisi yang kedua yaitu ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir yaitu biaya kontrak yang berasal dari kontrak itu dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awalnya. Baiklah teman-teman, jadi itulah tadi materi yang berkaitan dengan pendapatan kontrak konstruksi. Dan mungkin ini adalah video yang terakhir yang berkaitan dengan materi di akuntansi keuangan 2. Terima kasih yang sangat spesial kepada dosen pengampu yaitu Pak Madani Hatta karena telah memberikan tugas ini hingga membuat kami khususnya anak kelas 3C dapat belajar dengan baik dan juga dapat belajar tentang bagaimana cara menyampaikan materi yang kami terima dari Bapak. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman dari kelas 3C Yan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.